karismatik yang diajarkan dalam kitab suci. Pertanyaannya, apa yang dikatakan kitab suci tentang karunia karismatik seperti berbicara dalam bahasa roh dalam kitab suci 1 Korintus 12 ayat 10? Pertama-tama sebenarnya saya tidak secara mendetail memahami tentang bagaimana komunitas karismatik Katolik, tapi secara umum saya memahami gerakan atau komunitas karismatik itu lebih berusaha mengenal gerak-gerak roh di dalam diri kita, bahwa Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia khusus kepada kita masing-masing. Maka seperti yang dikatakan dalam kitab suci, masing-masing dari kita diberi karunia, misalnya untuk mengajar, misalnya bahkan untuk berbahasa roh atau menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Oleh karena itu lebih dalam gerakan karismatik ini, gereja diajak untuk terbuka pada bimbingan Roh Kudus. Bagaimana karena karismatik dapat digunakan untuk membangun tubuh Kristus menurut Efesus 4 ayat 12? Nah, dalam pengertian tubuh misi Kristus yang namanya tubuh kan ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, mulut, mata, telinga, dan sebagainya. Dan masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Maka gerakan karismatik ini tidak lepas dari gerakan kesatuan gereja, ya. Dalam artian memang sepertinya bermula atau banyak muncul dari gereja Kristen gitu, lalu kemudian sampai kepada gereja Katolik di sana, ya. Dan yang namanya karunia Roh Kudus itu berbeda-beda. Tetapi dalam perbedaan karunia, dalam perbedaan peran itu, kita diajak untuk bersatu dalam tubuh Kristus. Ada yang mungkin diberi peran lebih banyak mendengar, ada yang diberi peran lebih banyak berbicara, atau lebih banyak bergerak, berkegiatan, dan sebagainya. Maka gereja terbuka pada karya-karya tersebut. Apa peran Roh Kudus dalam memberikan karunia karismatik menurut 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11? Nah, dikenal ada 7 karunia Roh Kudus misalnya, lalu Roh Kudus ini juga kita pahami sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang diutus sebagai penolong yang lain untuk menyertai gereja. Karena gereja zaman sekarang tidak lagi hidup bersama dengan Yesus, tapi Roh Kudus diberikan untuk membimbing gereja. Maka gereja terus-menerus bertanya pada dirinya, kemana Roh Kudus mengajak gereja berjalan, kemana Roh Kudus menuntun dan membimbing gereja. Oleh karena itu gerakan karismatik dalam artian karunia-karunia roh itu dikenali, berusaha untuk dipahami sesuai dengan perkembangan zaman. Maka gereja pun bukan menjadi gereja yang mati dalam artian hanya hidup di memori-memori tradisi, tapi juga gereja yang menatap masa depan, yang berubah, berkembang sesuai dengan zamannya. Maka dari gerakan karismatik itu kan ada istilah Ecclesia Sancta Reformanda, gereja selalu diperbaharui. Maka komunitas karismatik Roh Kudus nampaknya mengajak gereja untuk juga terus melangkah ke depan, bukan berhenti apalagi mundur. Nah, karunia karismatik Roh Kudus ini membawa gereja untuk masuk ke depan. Kan di dalam kitab suci Roma bab 12 ayat 6 sampai 8 itu kan dikatakan kan tentang penggunaan karunia karismatik dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Roh Kudus berkarya setiap hari, setiap saat dalam diri kita. Misalnya yang paling mudah, ketika kita melakukan kesalahan, lalu hati kita gelisah, kita kenal itu sebagai gerakan roh yang mengingatkan kita untuk kembali kepada kebaikan, untuk berubah. Di situ peran Roh Kudus atau karunia Roh Kudus dalam karismatik yang dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan juga ketika harus memilih
A atau B, kita bertanya dalam diri kita, Roh Kudus membawa kita kemana? Ke A atau B, maka nanti juga ada juga yang namanya discernment, pengenalan akan gerak-gerak roh. Kita kenali ini yang membimbing kita Roh Kudus atau justru tipuan dari roh jahat. Kita diajak untuk mengenal di sana, dan gereja berusaha selalu berproses di sana. Gitu. Kalau hubungannya karunia karismatik dan kasih dalam kitab suci 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 3. Karya roh yang benar itu tidak akan lepas dari cinta. Karya Roh Kudus itu akan mungkin katakanlah diverifikasi apakah berbuat kasih. Roh Kudus akan membuatkan kasih, tidak bisa dilepaskan. Kalau dorongan itu menjauhkan diri dari cinta kasih, dari persatuan, itu tidak sungguh-sungguh dari. Maka gereja pun juga selalu dalam discernment, dalam menimbang-nimbang gerakan roh, selalu bersumber dari cinta kasih. Kalau hubungan antara karismatik dan devosi Katolik seperti adorasi Eukaristi atau penghormatan kepada Maria itu apakah diperbolehkan? Devosi itu dalam artian tentu adalah gerakan kesalehan. Dalam artian umat mempunyai penghormatan khusus pada misalnya Santo Santa, misalnya tadi kami sebutkan Bunda Maria atau pada Ekaristi, yang itu memang gerakan dari umat. Boleh dikatakan karena mengalami kedekatan dengan yang kudus, maka mereka mempunyai gerakan untuk semakin mengembangkan kedekatan dengan oleh kesalehan, dengan devosi. Maka di sana tidak seperti liturgi yang resmi dari gereja Katolik dengan aturan-aturan karismatik. Dalam arti tertentu mungkin boleh dikatakan bermula dari gerakan awal, kemudian diterima sebagai gerakan Roh Kudus yang berkarya di dalam gereja Katolik. Maka kemudian komunitas karismatik pun diterima dalam gereja Katolik. Dan gereja Katolik, saya katakan tadi, bukan gereja yang mati dalam tradisi, tapi gereja yang berjalan maju ke depan sesuai dengan perkembangan zaman. Rupa-rupanya dalam karismatik ini membawa gereja Katolik juga untuk beradaptasi dengan zaman. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah, itu juga ada hal yang gereja perlu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan. Kan sekarang ada dong karismatik kan yang datang kan kebanyakan lansia atau yang udah tua. Kenapa orang muda kok nggak mau mengikuti itu? Itu keprihatinan ya. Karena sebenarnya kalau saya lihat sejauh saya tahu ya, gerakan karismatik Katolik berkembang atau bermula dari Amerika ya, karena orang-orang muda yang rindu, boleh dikatakan mungkin mengalami kekeringan dalam liturgi ya, liturgi yang resmi yang kaku membuat seakan-akan kosong hampa ya. Nah, mereka orang-orang muda ini berusaha untuk istilahnya dengan cara mereka sendiri sampai kepada Tuhan. Maka karismatik ini cirinya harusnya lebih bersemangat, lebih berapi-api. Seperti dalam Pentakosta itu ketika para rasul dicurai Roh Kudus, nyala api, mereka lalu bersemangat, lalu mereka berkobar-kobar. Maka di sini ciri karismatik ya sebenarnya lebih berciri orang muda. Cuman kelihatannya kalau di Indonesia di awal itu mereka juga masih muda-muda, tapi dalam perkembangannya mereka mencintai komunitas karismatik itu dan sampai tuanya. Kalau dilihat sebenarnya juga tidak di Indonesia juga tidak melulu tua-tua ya. Tapi juga ada, saya melihat orang-orang muda yang masuk dalam komunitas-komunitas persekutuan doa karismatik. Dan mereka juga bersemangat di sana. Cuman memang karismatik tidak lalu spesifik hanya untuk orang muda. Bahkan yang sepuh-sepuh pun, yang lansia, yang dewasa, mereka pun masih dikobarkan dengan api Roh Kudus sehingga mereka berusaha untuk berkumpul bersama, berdoa, mendengarkan firman, merenungkan dan sebagainya. Maka karismatik meskipun
berciri berapi-api, bersemangat dan sebagainya, tapi juga rupa-rupanya tetap dicintai juga oleh segala kalangan. Anak-anak juga ada, orang muda juga ada. Memang kelihatannya yang dewasa, yang lansia, mereka lebih nampak ya solid. Karena orang muda ini yang mungkin ya memang perlu lebih mendapat perhatian untuk komunitas karismatik. Kan ada yang di karismatik kan ada namanya persekutuan doa kasih Yesus yang di Sakinah itu mah. Nah itu kenapa di kasih Yesus itu orang mudanya lebih banyak dibandingkan di gereja tidak ada orang mudanya? Nah, ini sebenarnya di PDKY sebenarnya juga ada banyak orang muda kan, mereka punya yang youth juga loh. Iya. Nah, ini orang-orang muda ini saya lihat lebih ke dalam arti tertentu lingkaran pertemanan. Jadi orang muda sekarang kan ada circle-circle. Mungkin mereka di gereja kurang mendapat peran atau bagaimana ya, atau tidak tahu bagaimana harus berperan di dalam paroki ya. Nah, mereka lalu kemudian menemukan teman-teman komunitas yang mungkin sefrekuensi, yang mungkin cocok itu di komunitas karismatik. Tapi selalu saya pun juga kadang-kadang mengisi dengan bikin karismatik itu, dan saya pun juga mengajak sebaiknya komunitas karismatik juga bukan komunitas yang eksklusif gitu ya. Begitu pula komunitas gereja juga bukan komunitas yang eksklusif. Cuman kadang-kadang yang namanya manusia untuk bersosial kadang begitu. Maka saya juga berusaha untuk menjembatani atau menyatukan supaya tetap aktif di gereja, di paroki, tapi juga aktif di komunitas. Bahkan dulu di paroki kami punya semboyan satu umat, satu pelayanan, satu komunitas. Jadi itu bukan terpisah-pisah, tapi harusnya menjadi satu bagian yang kan harusnya nggak berat ya, satu umat, satu pelayanan, satu komunitas, dan itu pasti akan membantu untuk pertumbuhan. Pas dulu kan pernah di Senen Gua kan ada namanya PDKK Junior yang pas hari Valentine itu. Itu kan saya melihatmu dari beribu umat yang junior yang mengikuti PDKK itu cuma yang diikuti cuma 24 orang, dan sekarang sudah dihilangkan, sudah tidak ada dan diganti PDKK yang orang tua itu. Kalau di Indonesia ada banyak faktor mungkin ya. Yang pertama tentu saja gerakan karismatik ini boleh dikatakan komunitas yang baru gitu. Jadi ada yang langsung bisa menerima, ada juga yang mungkin kadang masih ada kesan seperti gereja Kristen Protestan. Maka ini sebenarnya perlu juga ada pemahaman. Seingat saya memang dulu dievaluasi di komunitas karismatik itu perlu memperkenalkan komunitas ini di seminari-seminari, sehingga pertama-tama dekatlah dengan para calon imam, sehingga nanti ketika calon imam ini menjadi imam itu juga bisa membawa umatnya juga untuk berbagian dengan atau lebih mengenal dalam komunitas karismatik. Karena kadang-kala ketidaktahuan atau kekurangan informasi itu lalu menjadi hambatan, menjadi tembok. Sama seperti saya juga tidak begitu mendalami secara khusus dalam komunitas masih, walaupun saya juga beberapa kali bersinggungan dengan komunitas ini, kalau sendiri juga menerimanya dengan sukacita. Ya, sebaiknya juga selalu disosialisasikan, dikenalkan, sehingga semakin bisa. Kelihatannya juga dalam sejarahnya gerakan karismatik ini juga tumbuh subur dengan adanya keterbukaan ekumene dalam gereja Katolik, di mana mengajak untuk yang tentu kita pun juga dapat doa sebelumnya, maka ya gereja Katolik juga tidak menolak kebaruan.